Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Miss Yun di pembelajaran Leader in Me. Karena kita sudah 4 minggu berjalan, berarti insya Allah kebiasaan untuk berdoa sebelum belajar sudah bisa kita lakukan. Oleh karena itu, siap-siap ya, kita akan mulai belajar. Ikuti Ababa Mission, kita akan mulai membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita sudah berdoa kepada Allah, semoga hari ini Allah mudahkan kita untuk belajar, Allah berikan kita kebaikan, sehingga apa yang Mission sampaikan, anak-anak bisa paham. Baik, hari ini mau belajar apa ya? Wow, kita biasanya Zoom meeting kalau pembelajaran Leader in Me. Tapi hari ini kita bertemu hanya lewat video. Sebelumnya Miss Yun, Miss Tuti, dan juga Miss Medi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak 1T, 1Y, dan 1M yang sudah mengumpulkan video tentang apa itu arti pemimpin. Kalau ada yang belum mengumpulkan, masih ditunggu ya sama kami, karena kami pengen tahu apa pendapat kalian tentang arti pemimpin. Dan jawabannya hebat-hebat loh. Ada yang bilang pemimpin itu adalah orang yang disiplin, orang yang suka menolong, orang yang baik hatinya, orang yang mimpin doa, apapun itu, tapi kalian sudah hebat karena kalian sudah tahu bagaimana atau apa arti seorang pemimpin. Miss Yun, Miss Tuti, Miss Medi mendoakan semoga semua anak level 1 bisa menjadi pemimpin yang hebat. 2 jempol buat semuanya. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, anak-anak, dalam pelajaran Leader in Me itu kita belajar tentang 7 habits. Apa itu 7 habit? Bahasa Indonesianya adalah 7 kebiasaan. Apalagi itu Miss, 7 kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Sebelum kita membahas 7 kebiasaan yang ada di Leader in Me, Mission pengen tahu dulu, apakah kalian tahu artinya kebiasaan? Ayo, siapa yang tahu apa artinya kebiasaan? Mungkin kalian pernah dengar mama, bunda, atau ayah bilang, ih kebiasaan deh, ya Allah kebiasaan kamu bagus ya, atau kata-kata kebiasaan. Ada yang tahu apa artinya kebiasaan? Oke, Miss Yun punya kebiasaan setiap bangun tidur itu langsung ke kamar mandi, membersihkan gigi, sikat gigi, lalu bersih-bersih, berwudu, dan sholat. Itu kebiasaan Miss Yun. Terus apalagi contohnya? Miss Yun juga punya kebiasaan setiap pulang sekolah, apalagi sekarang ya, atau setiap pulang dari luar, kembali ke rumah di masa COVID ini, Miss Yun akan langsung membersihkan badan Miss Yun dengan mandi dan berganti baju, baru berkumpul dengan anak-anak Miss Yun. Itu kebiasaan Miss Yun. Nah, sudah bisa disimpulkan belum dari 2 contoh yang Miss Yun sebutkan? Apa itu kebiasaan? Miss Yun lakukannya setiap hari. Miss Yun selalu lakukan. Apa jadi kebiasaan? Nah, betul. Kebiasaan adalah apa yang kita lakukan berulang kali sehingga itu menjadi sebuah rutinitas atau kegiatan yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan baik, tanpa ada paksaan. Itu yang namanya kebiasaan. Nah, Miss Yun yakin kalian pasti juga punya kebiasaan. Apa saja kebiasaan kalian? Oh, ada yang bilang, aku biasanya Miss, sebelum makan aku harus cuci tangan yang bersih, mengikuti 6 langkah cara mencuci tangan. Boleh, Miss, aku kebiasaannya adalah kalau tidur aku harus mengganti bajuku dengan baju piyama atau daster. Boleh, Miss, kebiasaan aku adalah setelah makan, setelah minum, aku akan langsung meletakkan barang-barang aku ke dapur. Sehingga meja makan akan selalu rapi. Nah, banyak lagi kebiasaan teman-teman yang lain dan pasti semuanya kebiasaan yang baik. Nah, berarti sudah kebayang ya, sudah tahu ya apa itu kebiasaan? Oke, sip. Sekarang Miss Yun akan kembali ke Leader in Me, yaitu tentang
7 habits atau 7 kebiasaan yang ada di Leader in Me. Sudah ada yang tahu? Nah, anak-anak yang dari TK Anissa, insya Allah sudah tahu mengenai 7 habit. Di kelas 1, di SD ini kita akan mengulang kembali. Kenapa? Karena kebiasaan itu ada sesuatu yang terus akan kita lakukan berulang-ulang. Maka Miss Yun dan guru-guru lain akan terus mengajarkan kalian, mengingatkan kalian kebiasaan-kebiasaan baik. Oke, Miss Yun ada gambarnya di sini. Ya. Nah, ini adalah gambar dari 7 Habits Tree. Pohon 7 kebiasaan. Dari yang pertama sampai yang ketujuh. Kebiasaan 1, 2, 3 dan kebiasaan ketujuh adalah kebiasaan yang manfaatnya buat kita sendiri. Yang kita melakukannya untuk kita sendiri. Tapi kebiasaan atau habit nomor 4, 5 dan 6 itu hubungannya kalian dengan orang di sekitar kalian. Siapa aja, bisa adik, bisa kakak, bisa bunda, bisa ayah, bisa guru, bisa mbak di rumah, bisa supir, siapapun itu. Tapi intinya bagaimana kalian berhubungan dengan orang-orang di sekitar kalian. Baik, kita akan coba bahas satu-satu secara sederhana karena nantinya kita akan bahas lebih dalam ketika kita masuk pembelajaran tentang setiap habit. Oke, kita mulai dari habit 1, yaitu be proactive. Be proactive itu apa? Sudah ada yang tahu? Ya, bahasa gampangnya adalah choose your own weather. Apa artinya, Miss? Be proactive artinya kalian memilih sendiri apa sih cuaca yang ingin kalian rasakan. Cuaca itu berhubungan dengan apa sih emosi yang kalian rasakan. Apakah kalian sedih, bahagia, marah? Itu kalian yang merasakan. Contohnya apa? Kayak sekarang kita belajar jarak jauh. Kalau kalian ingin bahagia, kalian ingin terus semangat ketika belajar, maka kalian tidak akan mengeluh setiap hari. Mama, bunda, aku bosen, gak ketemu teman-teman. Mama, ayah, papa, aku gak mau belajar online. Capek ma Zoom, capek ma tugas. Aku pengen ketemu teman-teman. Nah, kalau kalian terus mengeluh seperti itu, apakah tiba-tiba kita bisa langsung ke sekolah? Benar, tidak bisa. Karena kalau kita ke sekolah sekarang, malah mudaratnya banyak. Bisa-bisa kita semua sakit. Makanya insya Allah yang terbaik ada di rumah sendiri. Jadi gimana supaya nggak bete? Gimana supaya nggak bosan? Gimana supaya nggak kesel? Setiap bangun pagi, Bismillah, aku semangat mau belajar hari ini. Gak apa-apa hari ini belum ketemu teman-teman. Gak apa-apa online dulu. Insya Allah kalau Allah izinkan kita ketemu lagi di sekolah. Ya. Habit pertama, choose your own weather. Kita bahagia, kita sedih, kita senang, tergantung kita yang menentukan. Insya Allah bisa. Habit kedua, begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Artinya apa? Kita harus punya tujuan, harus punya goals. Mau apa? Contohnya, buat apa aku belajar? Tujuannya apa? Oh, karena aku pengen pintar. Oh, aku pengen dapat nilai yang bagus. Nah, jadi di habit 2, kita akan belajar untuk punya tujuan. Setiap melakukan sesuatu harus ada tujuannya. Sekarang lanjut ke habit ketiga. Masih ada yang ingat? Ya, put first thing first. Put first thing first. What is that supposed to mean? Oke, dahulukan yang utama. Apa Miss contohnya? Gampang banget. Misalnya, kita akan belajar online dari jam 8 sampai jam 12 siang. Tapi tidak full, ada saatnya kalian cuma nonton video, lalu ada waktu banyak yang kosong. Dan biasanya ada tugas. Kalau kalian berpikir, nanti aja lah, Miss-nya ngasih tugasnya masih ngumpulnya 2 hari lagi. Nanti aja kalau sudah waktunya, aku baru ngumpulin tugas. Tapi kalau kalian tahu, aku waktunya masih banyak loh sekarang. Buat apa aku menunda besok?
Buat apa aku mentingin main dulu? Aku kerjain langsung sekarang deh, biar nanti semua tugas aku selesai. Itu termasuk put first thing first. Mainnya bisa nanti. Selesaikan dulu tugas-tugasnya. Oke? Sip. Yang keempat, think win-win. How? Apalagi itu think win-win? Contoh yang paling gampang. Di rumah kalau kalian punya adik atau kakak, terus kan ada masalah berdua, entah rebutan mainan, atau rebutan pengen deket bunda, pengen deket ayah, atau rebutan makanan, maka bagaimana solusinya? Supaya adik gak kesel, kakak gak kesel, tapi dua-duanya senang. Maka pikirkan bersama bagaimana cari menyelesaikan masalah yang bikin adik senang, kakak senang. Sehingga terciptalah think win-win. Lanjut ke habit ke-5. Seek first to understand, then to be understood. Oh, apalagi itu? Kalau kami guru-guru biasanya suka mengingatkan kalian ketika di dalam kelas, ketika guru sedang menjelaskan, anak-anak jangan lupa habit 5. Apa itu? Dengarkan dulu kami, baru kalian berbicara. Seek first to understand, then to be understood. Pahami dulu orang lain, baru kalian akan dipahami. Insya Allah semua bisa. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian seek first to understand, then to be understood. Yang keenam, synergize. Kerjasama. Ini penting banget loh untuk bisa menerapkan kerjasama dengan semua orang. Karena Miss Yun, Miss Tuti, Miss Medi, dan juga pastinya kalian, ayah bunda, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bekerja sama dengan orang lain. Enggak Miss, enggak perlu. Aku sendiri juga bisa. Yakin. Minimal kalian butuh mama. Misalnya, mama aku mau makan. Mama tolong masakin dong. Nah, karena kalian mungkin belum pandai nyalain kompor, belum pandai menggoreng, sehingga masih butuh bantuan mama. Enggak Miss, aku bisa sendiri. Yakin? Bukannya kalian masih butuh papa untuk aku mau ke sekolah, aku mau main ke rumah temanku, aku mau beli buku, papa tolong anterin ya. Nah, itu tandanya kalian butuh papa sehingga harus kerja sama dengan baik. Ya, itu contoh bersinergize ya. Dan yang terakhir, sharpen the saw. Apalagi tuh Miss sharpen the saw? Sharpen the saw itu artinya anak-anak itu belajar untuk bisa menyeimbangkan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sehingga semuanya menyenangkan. Miss, aku bosan belajar terus. Oke, gak apa-apa. Nanti kita istirahat ya. Kita bisa baca buku, kita bisa main games bareng, kita bisa misalnya masak-masak bareng. Itu termasuk sharpen the saw. Gimana kita membuat pikiran dan jiwa kita lebih tenang. Sehingga kita tidak dalam keadaan marah, tertekan, tapi bahagia. Oke anak-anak. Itu adalah 7 habits yang akan kita pelajari di kelas 1 ini. Nanti setiap habitsnya akan ada latihannya, akan ada activity-nya, dan kita akan bersama-sama mengerjakan supaya insya Allah anak-anak level 1 mulai sekarang mempunyai kebiasaan yang lebih baik lagi. Oke anak-anak, sekian dari Miss Yun. Oh iya, hampir lupa. Supaya kita lebih paham 7 habit, nanti ada tugas mewarnai 7 habit tree. Kalian silakan warnai dengan bagus. Belum ada habit yang akan kita tulis. Miss Yun hanya ingin kalian mewarnai dulu. Miss gak punya printer? Gak apa-apa. Kalian boleh gambar sendiri. Gambar aku gak bagus. Mohon maaf, Miss Yun gak lihat bagus atau tidaknya. Tapi mau atau tidaknya kalian berusaha. Silakan gambar pohonnya sesuai kemampuan kalian dengan melihat contoh dari Miss Yun. Kalian warnai yang bagus. Setelah selesai, boleh submit ke Miss Yun atau guru-guru Miss Tuti dan Miss Medi. Nanti Miss Yun akan lihat bagaimana hasilnya. Guru-guru akan lihat. Lalu kalian tempel di kamar kalian atau di ruang belajar kalian, bahwa mengingatkan kalian bahwa kita akan belajar tentang 7 kebiasaan. Baik anak-anak, sekian dari Miss Yun. Insya Allah kita ketemu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.